Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال أيضا الصلاة معراج المؤمن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah peringatan Isra Mi'raj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Suatu peristiwa yang luar biasa terjadi kepada seseorang yang luar biasa, yakni junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak akan pernah terjadi setelahnya dan sebelum kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada seorang pun yang mengalami hal seperti yang beliau alami. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sebenarnya hikmah yang bisa kita ambil dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Tetapi pada malam kali ini saya hanya akan memberikan atau meringkas dalam 3 poin hikmah saja. Yang pertama, Isra dan Mi'raj ini merupakan hadiah kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pengingat kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa segala sesuatu. Dan yang ketiga, hikmah yang kita bisa ambil melalui Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala hendak memberitahukan kepada kita bahwasanya hadiah oleh-oleh yang sangat agung yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bawa kepada umat adalah salat ini. Yang pertama dengan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj kenapa dikatakan hadiah, penghormatan, kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari mulia kita bersama bahwasanya sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada beberapa fase yang begitu berat yang dialami oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mulia, kalau kita melihat dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kecil, sebenarnya sudah ada ujian-ujian yang beliau alami. Dari mulai sebelum beliau melahirkan
Beliau sudah ditinggal wafat oleh ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian ketika beliau berlahir, beliau dibawa ke satu perkampungan kecil, disusui oleh ibu persusuan beliau Halimah Sa'diyah. Beliau berpisah dengan ibu kandung beliau, itu masih kecil. Sampai ketika beliau umur sudah selesai bersusuan, umur 2 tahun beliau kembali dikembalikan lagi kepada ibu beliau. Akan tetapi yang mulia, Halimah Sa'diyah ternyata lebih sayang juga kepada Rasulullah SAW dibandingkan anak-anaknya yang lain. Maka oleh karena itu Halimah Sa'diyah meminta izin kepada Sayyidatuna Aminah untuk merawat Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW berpisah dengan ibu beliau sampai kira-kira umur beliau 5 tahun. Ketika umur 6 tahun, kemudian kita tahu Rasulullah SAW bertinggal wahai ibunda beliau. Hari ini mulai kita sampai sebelum Rasulullah SAW boleh diasuh oleh kakek beliau untuk 8 tahun beliau. Kemudian ketika Rasulullah SAW telah diangkat menjadi nabi, telah diangkat menjadi rasul, ujian datang bertubi-tubi. Beliau yang tadinya dipuji-puji Al-Amin, orang yang terpercaya, ketika menyampaikan risalah dari Allah, berdakwah kepada Allah, beliau dikatakan as-sahih. Ini penyihir ini. Beliau dikatakan kata pendusta. Boleh dikatakan apa lagi? Orang gila, majnun. Luar biasa. Hal-hal yang dialami oleh Nabi Muhammad junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai sekarang mulia ketika beliau berdoa, maka pengikut-pengikut beliau yang setia itu disiksa oleh orang-orang Quraisy. Kita bisa lihat kisah Sayyidina Bilal. Beliau dibaringkan di padang pasir yang sangat panas, ditindih dengan darah supaya keluar dari Islam, supaya melepas keimanan beliau. Ada juga pengikut Rasulullah SAW yang diseret, dibakar, sehingga punggung beliau mengeluarkan rumah-rumah yang memadamkan bahan ada tersebut seperti Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Ada juga orang-orang seperti Rasulullah beliau harus bilang dua orang seperti Sayyidina Ammar bin Yasir. Ibu beliau ditusuk ke mana? Di hadapan mata beliau. Begitu juga akhirnya disiksa sampai syahid. Hadirin mulia, tidak sampai di sini. Puncaknya Rasulullah SAW dan para pengikutnya bahkan sampai tangannya pun diisolasi. Tak boleh bergaul dengan orang-orang lain. Tak boleh menikah dengan orang-orang lain. Tak boleh dagang jual beli dengan orang-orang lain. Dikasih sanksi sosial. Mereka diisolasi di sebuah kampung milik Bani Hashim. Kira-kira ada yang sudah baca sejarah Rasulullah SAW diisolasi berapa tahun? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, 4 bulan, 3 tahun lamanya Rasulullah SAW diisolasi dan dengan para sahabat selama 3 tahun mulia. Apa kita bayangkan betapa pedih, betapa menyusahkan, betapa luar biasa penyiksaan oleh orang-orang Quraisy terhadap baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat akhirnya makan daun-daun kering dan kasar. Ada yang pernah makan daun kering dan kasar sih? Mungkin kalau daun-daun masih hijau bikin obat makan anak ada, merebus dulu. Rasulullah SAW
Dan para sahabat memakan daun kering dan kasar sehingga sisi-sisi bibir para sahabat Rasulullah SAW itu berdarah. Kita tidak bisa bayangkan, kita hari-hari enak. Paling kalau dapat susah 1-2 hari, itu enak lagi. Banyak saudara kuat, banyak keluarga yang lihat. Tapi Rasulullah SAW dikasih sanksi sosial selama 3 tahun. Waktu yang tidak singkat, waktu yang sangat lama. Untuk apa? Supaya Rasulullah SAW meninggalkan supaya pengikut-pengikut Rasulullah SAW imannya semakin menurun, karena melihat Allah Subhanahu wa taala belum menolong para sahabat. Tetapi hari mulia ternyata sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang pilihan, orang-orang mulia. Walaupun diuji, diterpa dengan berbagai macam kesusahan, mereka tetap setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda Pak, kalau manusia biasa kita nyeru, kita ajak kepada golongan wani biro. Oh dari berapa? 100 jadi. Nah, aku ada kasih 200, aku ada kasih 300. Anak semua balik. Ada yang lihat para sahabat yang kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW itu sudah teruji. Di saat susah pun mereka tidak meninggalkan iman mereka. Di saat susah pun mereka tidak meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat dibayangkan kalau kita yang saat ini hidup zaman itu, kira-kira di sana kita bertahan. Nah, ada yang mau lihat? Itulah ujian yang dialami Rasulullah. Setelah diberi selama 3 tahun, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh paman beliau yang senantiasa menyokong beliau dari belakang, membantu beliau, melindungi beliau dari tekanan orang Quraisy. Abu Thalib wafat setelah pemboikotan di Syi'ab Abu Thalib. Setelah itu beberapa bulan kemudian wafat pula istri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, Sayyidatuna Khadijah yang senantiasa membantu dakwah Rasulullah dengan hartanya, finansialnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW didustakan kaumnya, bahkan ketika Rasulullah SAW dalam keadaan kebingungan, Sayyidatuna Khadijah lah yang menenangkan hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang yang begitu cinta dan melindungi Nabi Muhammad SAW, paman beliau dan istri beliau wafat setelah pemboikotan. Maka di mulia tahun itu dinamakan Amul Huzn, tahun kesedihan, tahun duka marah, yang mana kita tidak akan bisa menggambarkan kalau hal itu terjadi kepada diri kita. Oleh karena itu mulia, Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah penghiburan kepada Rasulullah SAW berupa peristiwa Isra wal Mi'raj. Fungsinya apa? Wajah Rasulullah SAW ketika mendapatkan peristiwa ini, maka beliau bertambah lagi semangat, beliau bertambah lagi menyeru kepada kaumnya kepada kebenaran. Oleh karena itu hari mulia begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ini ada fase-fase yang namanya fase ketika kita berada di bawah. Tidak ada di antara kita di sini yang hidupnya mungkin senang terus. Ada fase ketika kita berada paling bawah, ada fase ketika kita difitnah, ada fase ketika kita kesusahan ekonomi, permasalahan dalam rumah tangga, permasalahan di tempat kerja. Tapi ingat hari mulia, kalau kita senantiasa taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya yang saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua yang kita bisa ambil, bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, melalui peristiwa ini Allah SWT hendak menunjukkan kepada kita, kepada seluruh manusia, bahwasanya Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu, bukan menurut akal pikiran kita. Hari mulia Allah SWT membuka firman-Nya dengan kata-kata subhan. Subhan ini menurut para mufassirin menunjukkan ungkapan takjub, menunjukkan ungkapan takjub kepada suatu peristiwa, atau peristiwa itu hanya bisa terjadi kalau Allah SWT yang melaksanakannya. Seperti Allah SWT berfirman di dalam surat Yasin yang kita sudah hafal sama-sama, Subhanalladzi khalaqal azwaja mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci zat, maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang. Ada laki-laki, ada perempuan. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kita tidak bisa seperti ini. Ada Adam, ada Hawa. Ada Nabi Adam, ada Hawa. Ada apa lagi? Jono dan Joni. Kalau manusia kadang-kala otaknya sudah diklaim, otaknya sudah nggak beres, mereka menganggap sah, mereka menganggap halal kan sesama jenis. Naudzubillah min dzalik. Ini menentang sunnatullah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Allah SWT berfirman subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci zat yang telah memperjalankan hamba-Nya. Di situ ada kata-kata ada di hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengakui kata Muhammad. Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman ini, Allah SWT sembunyikan kata-kata Muhammad. Allah SWT berbanggakan Rasulullah SAW dengan kata-kata adlun. Apa itu adlun? Hamba. Rasulullah SAW adalah hamba yang paling hamba kepada Allah SWT. Dan itu adalah hamba yang tertinggi yang mulia. Hamba Allah adalah hamba yang tertinggi. Begitu juga kita lihat Nabi Isa alaihissalam ketika pertama kali dibawa kepada kaumnya, apa yang dia katakan? Qala inni abdullah. Hamba Allah itu adalah suatu kebanggaan dunia. Banyak orang-orang yang bangga menjadi hamba selain hamba Allah. Entah itu hamba jabatan, entah itu hamba harta. Ada yang mulia, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT dalam derajat Abdullah, hambanya Allah. Dan juga ini isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tidak menyebut namanya secara langsung. Kalau Allah SWT menyebut nama baginda Rasulullah SAW, maka Allah SWT kaitkan dengan gelar beliau. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali utusan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, Syekh Mutawalli Asy'ari, ulama mutaakhirin, beliau menyampaikan di salah satu tausiah beliau bahwasanya salat 5 waktu ini
mengandung 5 rukun Islam. Mungkin ada bapak-bapak yang sudah sering mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Dalam sholat 5 waktu itu mengandung 5 rukun Islam. Oleh karena itu sholat itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Yang pertama, adik-adik, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di dalam sholat kita ada tasyahud. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa alayka al-salam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Di dalam sholat ada persaksian. Kemudian yang kedua sholat itu sendiri. Yang ketiga di dalam sholat ada zakat. Kita selama ini kan tahu zakat harta, zakat perdagangan, zakat hewan. Tetapi yang mulia, apakah kita tahu sebelumnya bahwasanya ada juga namanya zakat waktu? Zakat waktu itu adalah sholat 5 waktu. Bahkan Syekh Mutawalli Al-Syarawi boleh mengatakan seseorang tidak akan mampu mendapatkan harta, tidak akan mampu mengembangkan zakatnya kalau dia tidak diberi waktu. Oleh karena itu kita melaksanakan sholat itu adalah zakat waktu, menghormati, menghargai, yang memberikan waktu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita, harta kita bukan milik kita, tetapi miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan dalam sholat itu ada puasa. Loh kok dalam sholat ada puasa? Dalam Islam kan puasa Ramadan, puasa wajib sebulan penuh. Di dalam sholat itu ada puasa. Ketika kita sudah angkat takbir, takbiratul ihram, maka yang tadinya kita boleh makan, kita boleh makan. Dalam sholat kita tidak boleh minum, batal. Bahkan dalam sholat juga kita tidak bisa berbicara selain kalam Allah. Dalam sholat juga ada puasa. Dan yang terakhir di dalam sholat ada haji. Wah, di mana itu dalam sholat ada haji? Jadi mulia, kalau kita mau haji kemana? Kita haji kemana? Adik-adik haji kemana? Ke Baitullah, di Muka Al-Mukarramah. Tawaf menghadap ke Allah mengelilingi. Di dalam sholat ya, tidak akan sah sholat kita sebelum kita menghadap syarat sah sholat yaitu menghadap kiblat. Kalau kita akan takbir pada saat tidak sah sholat kalau kita akan takbir selain daripada arah kiblat kalau sholat, maka tidak sah sholat kiblatnya kita di mana? Di Ka'bah. Maka di dalam sholat yang mulia ada unsur hadis ini. Oleh karena itu hari ini yang dimuliakan Allah SWT, betapa pentingnya kedudukan sholat di dalam Islam. Bahkan sholat itu adalah tiang agama. Dapat kita bayangkan kalau masjid ini tidak punya tiang atau tiang robek, ini kubur langsung jatuh. Nah, kalau tiangnya hilang, kubuhnya bakal jatuh. Hari yang mulia, sholat kita kedudukannya seperti dalam agama seperti kepala pada badan. Orang-orang kalau tidak punya tangan masih bisa hidup. Ada orang datang mungkin bertanya kepada kita, tutup pintu. Assalamualaikum, kita buka. Dia ada tangannya.
Kita biasa aja. Begitu itu lagi, Assalamualaikum. Pas buka orang tidak punya kaki, kita biasa aja. Kalau ketuk pintu, Assalamualaikum. Pas buka kamar agak parah. Kira-kira apa nih? Ini main berjalan ini. Hari normal ya begitulah. Di dalam agama, kalau kita tidak menegakkan sholat, kita tidak menjaga sholat, sama saja kita merubuhkan agama. Sama saja berarti kita mematikan agama. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, melalui peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah SWT menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kedudukan sholat di dalam agama. Kalau kita minta Allah SWT yang lainnya, Allah SWT berikan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril ketika Rasulullah SAW berada di bumi. Tetapi khusus sholat Allah mengundang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini mulia, jangan pernah kita meremehkan sholat. Di dalam surah Maryam Allah SWT berfirman, "Wa qala ba'di khairun adha'af shalah wa fasawfa yakuna ghayya." Maka setelah mereka muncullah generasi-generasi yang menyia-nyiakan sholat, menyia-nyiakan hadiah. Dimulia kalau kita dikasih hadiah dari orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, maka sikap kita pasti akan menghargai. Kita akan menjaga. Oh, ini dikasih dari ayah, harus dijaga baik-baik. Oh, ini hadiah dari kiai saya nih, saya akan jaga baik-baik. Nah, begitu juga sikap seorang hamba ketika dikasih hadiah sholat, maka hendaknya dia juga baik-baik, senantiasa menjaga sholat lima waktu dimanapun kita berada. Selain dia, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian setelah orang-orang meninggalkan, menyia-nyiakan sholat, maka dia akan dipengaruhi oleh hawa nafsu. Nah, inilah musuh besar kita yang mulia. Dikatakan setan itu lemah, tapi kalau dia sudah menunggangi hawa nafsu kita, maka kita pun tidak akan berdaya. Begitu juga orang-orang yang meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat, maka dia akan dikuasai oleh hawa nafsu, oleh hawa nafsu. Dan sesuatu hawa nafsu senantiasa bersemangat kepada keburukan. Inna nafsa la'ammarah bisu' illa ma rahimah. Sesungguhnya hawa nafsu senantiasa memerintahkan, mengajak kepada keburukan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pentingnya kita menjadikan sholat kita sebagai sandaran hidup kita, sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada fazi'ilah salat. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengalami kesulitan, mendapatkan ujian kesusahan, maka beliau bergegas untuk salat. Itulah hamba yang sebenarnya ketika ada masalah yang mengingat Allah, wajib sholat dan ketika masalah mengingat Allah. Nah, sekarang ini kita bisa bertanya, kita ini kedudukannya seperti apa di hadapan Allah? Walaupun mungkin kita mengatakan saya hamba Allah, itu pengakuan kita. Tapi kira-kira kita ini sudah diatur belum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya? Maka kita lihat kemuliaan
ciri-ciri hambanya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan amal soleh termasuk sholat. Hadirin yang Allah taala, penting kita mengingatkan juga keluarga kita, istri kita untuk menjaga sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kalian di dalam mengerjakan sholat. Nah, di sini Allah SWT menyampaikan mulia sholat dengan kemudahan rezeki. Nahnu narzuquk, la tasawfa rizqan, nahnu narzuquk. Oleh karena itu mulia, kalau kita ingin kehidupan kita terasa ringan, masalah-masalah kita terasa ringan, beban-beban kita terasa ringan, maka penting bagi kita menjaga sholat. Kalau kita jaga sholat, insya Allah SWT akan menjaga seluruh sendi kehidupan kita. Jika kita akan terasa ringan berzikir kepada Allah, kita akan terasa ringan membaca Al-Quran, akan terasa ringan berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan kepada yang sekalipun. Intinya apa? Jaga sholat. Maka melalui penyampaian malam ini, saya ingatkan kepada diri saya sendiri, akan juga kepada seluruh jamaah, bagaimana agar kita lebih lagi memperhatikan sholat lima waktu. Di mana saja kita berada, kita kerjakan sholat lima waktu. Lebih awalnya secara berjamaah di masjid kita yang kita cintai, yaitu Masjid Awal. Demikian hari mulia yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada diri saya secara pribadi, kepada seluruh jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.